Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Udara kota Shanghai di malam hari terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Lampu-lampu gedung pencakar langit berkelip, menciptakan pemandangan yang memukau. Namun, di salah satu apartemen mewah di jantung kota, pemandangan itu terasa hampa. Di dalam apartemen, keheningan mencekam. Li Mei, seorang wanita parubaya berusia 45 tahun, duduk di samping tempat tidur suaminya, Chen Hao. Suaminya, seorang pengusaha sukses, kini terbaring lemah. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar. Bisnisnya hancur. Semua yang telah ia bangun selama 20 tahun terakhir kini telah lenyap. Semuanya disebabkan oleh Zhang Wei, mitra bisnisnya yang licik, yang telah menipunya. Xiao Jie, putri mereka, yang baru berusia 20 tahun, duduk di sofa. Air matanya tak berhenti mengalir. Sebagai seorang mahasiswa seni yang selalu dimanja, ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah secepat ini. "Mama," bisiknya, "apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita sudah tidak punya apa-apa." Li Mei, yang selama ini dikenal sebagai seorang ibu rumah tangga yang lembut dan sabar, kini menunjukkan sisi lain dari dirinya. Ia memandang putrinya dengan tatapan yang tenang namun penuh tekad. "Kita akan kembali, Nak," katanya, suaranya mantap. "Kita akan mendapatkan kembali semuanya. Aku tidak akan membiarkan Zhang Wei lolos begitu saja." Li Mei, yang selama ini hanya mengandalkan suaminya, kini mengambil alih kendali. Ia menjual semua aset keluarga, termasuk apartemen mewah, mobil-mobil mahal, bahkan perhiasan kesayangannya yang merupakan warisan dari ibunya. Ia melakukannya dengan kepala dingin. Ia tidak menangis. Ia tidak mengeluh. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melunasi utang-utang suaminya. Li Mei mendatangi setiap bank, setiap kreditor, dan berbicara dengan mereka. Ia menggunakan kecerdasannya, kepribadiannya yang menarik, dan pengetahuannya yang luar biasa tentang dunia bisnis, yang ia pelajari secara diam-diam selama menjadi ibu rumah tangga. Ia berhasil bernegosiasi, ia berhasil meyakinkan mereka untuk memberikan waktu, dan ia berhasil melunasi sebagian besar utang-utang suaminya. Suatu malam, saat Chen Hao akhirnya terbangun, ia melihat Li Mei duduk di sampingnya, memegang tangannya. "Mei," bisiknya, "aku minta maaf. Aku telah menghancurkanmu." Li Mei menggelengkan kepalanya. "Kita akan melaluinya bersama," jawabnya. "Aku tidak akan membiarkanmu menyerah." Chen Hao menatap istrinya. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah tahu bahwa istrinya adalah seorang wanita yang begitu kuat. Ia merasa malu dan bersalah karena meragukan istrinya. Keluarga Chen tidak punya pilihan lain. Mereka harus pindah. Li Mei memutuskan untuk kembali ke desa kelahirannya di Fujian. Di sana, Li Mei masih memiliki sebuah rumah kecil dan sebidang tanah, warisan dari orang tuanya. Xiao Jie, yang terbiasa dengan kehidupan mewah di kota, sangat menolak. "Mama, kita tidak bisa hidup di sana. Tidak ada internet. Tidak ada mall. Tidak ada teman," teriak Xiao Jie. "Kita tidak punya pilihan, Nak," kata Li Mei. "Kita akan memulai hidup baru. Kita akan membangun kembali apa yang telah hilang." Saat mereka bersiap-siap untuk pergi, Xiao Jie melihat sebuah album foto. Di dalamnya, ada foto-foto lama mereka, saat mereka masih kaya dan bahagia. Xiao Jie menangis. "Aku merindukan kehidupan lamaku, Mama." Li Mei memeluk putrinya. "Percayalah pada Mama, Nak.
Mama akan mengembalikan semuanya. Mama akan membuatmu bangga. Janji itu, yang diucapkan Li Mei dengan penuh ketulusan, adalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Perjalanan yang akan mengubah mereka selamanya. Perjalanan yang akan membuktikan bahwa Li Mei bukanlah kaleng-kaleng, melainkan seorang wanita yang sangat kuat dan berani. Desa Fujian sangat berbeda dari Shanghai. Udara di sana terasa segar, alamnya hijau, dan kehidupan berjalan dengan lambat. Li Mei dan Xiao Jie tiba di desa itu dengan sebuah mobil sewaan yang sudah tua. Mereka disambut oleh seorang pria parubaya yang baik hati. Wang Jian. Ia adalah teman masa kecil Li Mei. Wang Jian, dengan senyum yang tulus, membantu mereka membawa barang-barang ke rumah mereka. Rumah itu sangat sederhana. Jendelanya berdebu, dan di dalamnya hanya ada beberapa perabot tua. Xiao Jie merasa sangat sedih. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana ia bisa hidup di sana. Aku tidak suka di sini, katanya. Li Mei hanya mengangguk. Aku tahu. Nah, tapi kita akan segera beradaptasi. Kabar tentang kedatangan Li Mei, sang wanita kota yang kaya raya, menyebar dengan cepat di desa. Ling Ling, seorang wanita desa yang suka bergosip dan iri, datang menemui Li Mei. Ling Ling, yang cemburu dengan kecantikan dan keberuntungan Li Mei, menertawakan Li Mei dan kondisinya yang kini telah jatuh. Dengar-dengar kamu bangkrut, ya? Katanya dengan nada mengejek. Aku tidak menyangka seorang wanita kota bisa menjadi begitu miskin. Li Mei tidak menanggapi ucapan Ling Ling. Ia hanya tersenyum dan kembali bekerja. Hidup di desa tidak mudah bagi Li Mei dan Xiao Jie. Mereka tidak terbiasa dengan pekerjaan berat. Mereka harus mencuci pakaian dengan tangan, memasak dengan kayu bakar, dan pergi ke sumur untuk mengambil air. Xiao Jie, yang tidak pernah melakukan pekerjaan berat, seringkali mengeluh dan menangis. Li Mei selalu sabar. Ia mengajari putrinya bagaimana cara hidup mandiri. Kita tidak punya pilihan. Nah, katanya, kita harus kuat. Li Mei, dengan tekadnya yang luar biasa, mulai merencanakan bisnis kecilnya. Ia menggunakan sisa uang yang ia miliki untuk membeli beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Ia membersihkan rumahnya dan mengubahnya menjadi sebuah toko kelontong. Banyak warga desa yang datang untuk membeli barang-barang di tokonya. Li Mei, dengan kepribadiannya yang ramah, berhasil menarik banyak pelanggan. Wang Jian selalu datang untuk membantunya. Ia memperbaiki atap toko. Ia membantu Li Mei membersihkan. Dan ia bahkan memberikan beberapa sayuran dari kebunnya untuk Li Mei dan Xiao Jie. Wang Jian, yang baik hati, melihat kerja keras Li Mei. Ia tahu bahwa Li Mei bukanlah wanita biasa. Ia melihat tekad yang kuat di mata Li Mei. Ia juga melihat bagaimana Li Mei selalu tersenyum. Meskipun ia tahu Li Mei sedang menghadapi kesulitan. Wang Jian, yang pendiam, tidak banyak bicara. Tapi ia selalu datang untuk membantu Li Mei. Ia jatuh cinta pada Li Mei. Namun ia tahu bahwa ia tidak pantas untuk wanita secantik dan secerdas Li Mei. Meskipun bisnisnya berjalan dengan baik, Li Mei tahu bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan toko kelontong. Ia harus memikirkan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bisa mengembalikan semua yang telah hilang dari keluarganya. Ia melihat para perajin desa yang membuat kerajinan tangan dari bambu. Kerajinan tangan itu sangat indah. Namun tidak ada yang bisa menjualnya ke pasar yang lebih luas. Li Mei melihat peluang di sana. Ia tahu, dengan sedikit sentuhan strategi bisnis, ia bisa mengubah kerajinan tangan itu menjadi sebuah bisnis yang besar. Li Mei tahu bahwa ini akan menjadi sebuah tantangan yang besar. Namun ia tidak takut. Ia tidak akan membiarkan siapapun, atau apapun, menghentikannya. Musim berganti di desa Fujian, dan bersamaan dengan itu, semangat baru tumbuh di hati Li Mei.
Ia menyadari bahwa kelangsungan hidup mereka tidak bisa hanya bergantung pada toko kelontong. Li Mei telah mengamati para penduduk desa. Mereka, yang sebagian besar adalah pengrajin, memiliki bakat luar biasa dalam membuat kerajinan tangan dari bambu, kayu, dan tanah liat. Ukiran naga yang rumit, lukisan pemandangan desa di atas kipas, dan patung-patung kecil yang terbuat dari tanah liat. Semuanya menunjukkan tingkat seni yang tinggi. Namun, kerajinan-kerajinan ini hanya dijual di pasar lokal dengan harga yang sangat rendah. Tidak sebanding dengan kerja keras dan nilai seninya. Suatu sore, saat Xiao Jie sedang menggambar di teras, Li Mei duduk di sampingnya. "Nah, Mama punya ide," katanya. "Kenapa kita tidak mencoba menjual kerajinan tangan ini ke seluruh Cina, bahkan ke luar negeri?" Xiao Jie menatap ibunya dengan ragu. "Bagaimana caranya?" Kita tidak punya modal. Kita tidak tahu siapa pembelinya." "Kita akan menggunakan internet," jawab Li Mei. Matanya berbinar. "Kita akan membuat toko online. Kita akan memotret kerajinan-kerajinan ini dengan indah, menuliskan kisah di baliknya, dan menjualnya. Kita akan menggunakan media sosial untuk promosi. Kita tidak butuh modal besar. Kita hanya butuh kecerdasan." Xiao Jie, yang tadinya menolak, kini merasa tertarik. Sebagai mahasiswa seni, ia tahu bahwa kerajinan-kerajinan ini memiliki nilai artistik yang tinggi. Ia mulai melihat kerajinan-kerajinan itu dengan mata yang berbeda. Ia melihatnya sebagai karya seni, bukan hanya barang biasa. Ia setuju untuk membantu ibunya. Mereka berdua, dengan semangat baru, memulai sebuah proyek yang akan mengubah hidup mereka. Mereka memberi nama bisnis itu, Fujian Crafts. Li Mei dan Xiao Jie berkeliling desa, menemui para pengrajin. Mereka menjelaskan rencana mereka. Sebagian besar dari mereka ragu. Mereka tidak tahu apa itu toko online dan media sosial. Mereka takut ditipu. Li Mei, dengan kesabarannya, menjelaskan semuanya dengan perlahan. Ia meyakinkan mereka bahwa mereka tidak akan kehilangan apa-apa. Sebaliknya, mereka akan mendapatkan keuntungan jika kerajinan mereka terjual. Li Mei bahkan berjanji bahwa ia akan memberikan keuntungan yang adil kepada mereka. Namun, Ling Ling, yang iri dengan semua yang dilakukan Li Mei, menyebarkan rumor. "Lihat dia. Dia mencoba menipu kalian. Dia akan menjual kerajinan kalian dengan harga mahal dan mengambil semua keuntungannya." Bisikan-bisikan itu menyebar, membuat para pengrajin ragu. Namun, Wang Jian yang bijaksana, dengan jujur, membela Li Mei. "Jangan dengarkan dia," katanya. "Li Mei adalah wanita yang baik. Dia hanya ingin membantu kita." Beberapa pengrajin yang berani memutuskan untuk mencoba. Mereka memberikan beberapa kerajinan kepada Li Mei. Xiao Jie, dengan bakat seninya, memotret kerajinan-kerajinan itu dengan indah. Ia membuat foto-foto yang menarik, menunjukkan detail-detail ukiran, dan warna-warna yang memukau. Li Mei, dengan kecerdasannya, menuliskan kisah di balik setiap kerajinan. Ia menulis tentang pengrajin yang membuatnya, tentang tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia memberikan nilai pada setiap kerajinan. Mereka meluncurkan toko online mereka. Awalnya, tidak ada yang membeli. Li Mei tidak menyerah. Ia menggunakan media sosial. Ia membuat video-video pendek tentang kerajinan-kerajinan itu, dan ia menceritakan kisah di baliknya. Perlahan tapi pasti, pesanan mulai berdatangan. 1, 2, lalu puluhan. Para pengrajin desa tidak bisa mempercayai mata mereka. Kerajinan yang tadinya hanya dihargai beberapa yuan, kini terjual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Mereka mendapatkan keuntungan yang layak. Mereka bisa memperbaiki rumah mereka,
dan mereka bisa membiayai anak-anak mereka. Kesuksesan Fujian Crafts menyebar ke seluruh desa. Pengrajin-pengrajin lain yang tadinya ragu, kini datang menemui Li Mei. Mereka ingin bekerja sama dengannya. Li Mei menyambut mereka dengan senyum. Ia tahu bahwa ia telah berhasil. Ia tidak hanya berhasil dalam bisnis, ia juga berhasil memenangkan hati para penduduk desa. Ia membuktikan bahwa kerja keras dan kejujuran akan selalu mengalahkan fitnah dan iri hati. Kabar tentang kesuksesan Li Mei di desa Fujian akhirnya sampai ke telinga Zhang Wei, mantan mitra bisnis Chen Hao. Zhang Wei, yang kini menjadi pengusaha kaya dan berkuasa di Shanghai, terkejut. Ia tidak menyangka seorang wanita yang ia anggap remeh bisa menjadi pesaing bisnisnya. Ia merasa terancam, ia merasa marah, dan ia merasa bahwa ia harus menghentikan Li Mei. Zhang Wei menyadari bahwa Fujian Crafts memiliki potensi yang sangat besar. Ia melihat bagaimana Li Mei menggunakan media sosial untuk menjual kerajinan tangan. Ia tahu bahwa ia bisa mengambil alih bisnis itu dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Zhang Wei, yang licik, menyusun rencana. Ia tidak akan datang ke desa dengan cara yang baik. Ia akan menggunakan kekuasaannya dan uangnya untuk menghancurkan Li Mei. Zhang Wei menghubungi Ling Ling. Ling Ling, yang masih menyimpan dendam pada Li Mei, menyambut baik tawaran Zhang Wei. Zhang Wei menjanjikan uang yang banyak jika ia berhasil menghancurkan bisnis Li Mei. Ling Ling setuju. Ia akan melakukan apapun untuk melihat Li Mei jatuh. Dengan uang dari Zhang Wei, Ling Ling mulai menyebarkan rumor yang lebih kejam. Ia menyuap beberapa pengrajin dan meminta mereka untuk mengatakan bahwa Li Mei telah menipu mereka. Ling Ling berteriak di pasar desa, "Li Mei menipu kita. Dia menjual kerajinan kita dengan harga mahal. Tapi dia hanya memberikan kita sedikit uang. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri." Para pengrajin, yang tadinya percaya pada Li Mei, kini merasa bingung. Mereka mendengar kabar itu, dan mereka melihat uang yang ditawarkan Ling Ling. Beberapa dari mereka percaya, dan mereka mulai menuntut Li Mei. "Kembalikan uang kami," teriak salah satu pengrajin. "Kamu sudah menipu kami." Li Mei, yang terkejut, mencoba untuk menenangkan mereka. "Tidak, saya tidak menipu kalian. Saya memberikan kalian keuntungan yang adil. Saya bisa menunjukkan laporan keuangannya." Namun, para pengrajin tidak mau mendengarkan. Mereka terlalu terpengaruh dengan fitnah Ling Ling. Xiao Jie, yang melihat ibunya di tengah-tengah kerumunan yang marah, merasa takut. Ia memeluk ibunya. Wang Jian, yang melihat situasi ini, segera datang untuk membantu. "Hentikan!" teriak Wang Jian. "Kalian tidak bisa menuduh Li Mei tanpa bukti." "Bukti apa?" teriak salah satu pengrajin. "Ling Ling sudah bilang kalau Li Mei menipu kita." Li Mei, dengan ketenangannya, berkata, "Mari kita lihat laporan keuangannya." Ia membawa mereka ke dalam rumahnya. Ia menunjukkan kepada mereka semua laporan keuangannya. Ia menunjukkan kepada mereka semua transaksi, semua bukti bahwa ia memberikan mereka keuntungan yang adil. Namun, beberapa dari mereka tidak mau percaya. Mereka sudah terlalu termakan oleh fitnah Ling Ling. Saat situasi menjadi semakin tidak terkendali, seorang pengrajin yang lebih tua, yang sangat percaya pada Li Mei, berkata, "Hentikan. Aku tahu Li Mei adalah wanita yang baik. Dia telah membantu kita. Kalian tidak bisa hanya menuduhnya tanpa bukti yang kuat." Li Mei, yang melihat kerumunan itu mulai ragu, berbicara dengan tenang. "Saya tahu ada yang memfitnah saya. Saya tahu ada yang mencoba menjatuhkan saya. Tapi percayalah pada saya. Saya tidak akan pernah menipu kalian." Li Mei kemudian memberikan tawaran. "Jika kalian tidak percaya pada saya,
Kalian bisa mengambil kembali semua kerajinan kalian. Tapi saya tidak akan memberikan uang muka lagi. Kita akan kembali seperti semula. Kalian akan kembali ke pasar lokal. Dan kalian akan menjual kerajinan kalian dengan harga yang murah. Dan saya akan kembali ke kota. Kata-kata Li Mei membuat para pengrajin terdiam. Mereka melihat wajah Li Mei yang tulus. Dan mereka memikirkan semua yang telah dilakukan Li Mei untuk mereka. Mereka memikirkan keuntungan yang telah mereka dapatkan. Mereka menyadari bahwa mereka telah salah. Mereka telah terlalu mudah percaya pada fitnah Ling Ling. Mereka berjanji akan tetap bekerja sama dengan Li Mei. Ling Ling, yang melihat rencananya gagal, merasa sangat marah. Zhang Wei, yang mendengar berita itu, merasa frustrasi. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengalahkan Li Mei dengan cara yang biasa. Ia harus menggunakan cara lain. Li Mei, yang telah melewati tantangan itu, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa hanya bergantung pada kejujuran. Ia harus menggunakan kecerdasannya untuk melindungi dirinya. Ia harus bersiap untuk menghadapi Zhang Wei. Setelah gejolak di desa, Li Mei tahu ia harus mengambil langkah lebih jauh. Fitnah dari Ling Ling telah membuka matanya. Zhang Wei, sang mantan mitra bisnis, tidak akan berhenti sampai ia berhasil merebut semua yang Li Mei bangun. Li Mei tidak bisa lagi bermain aman. Ia harus mengungkap kebenaran di balik kebangkrutan suaminya, Chen Hao, dan membersihkan namanya. Malam itu, Li Mei menghubungi seorang teman lama dari masa kuliahnya di Shanghai, seorang pengacara andal bernama Gou Ming. Mereka berdua dulu sangat akrab, dan Gou Ming tahu betul betapa cerdasnya Li Mei. Setelah mendengarkan seluruh cerita Li Mei, Gou Ming setuju untuk membantu. Dia meminta Li Mei mengumpulkan semua dokumen terkait bisnis Chen Hao dan Zhang Wei. Tidak peduli seberapa kecilnya, Li Mei menghabiskan berhari-hari meneliti tumpukan dokumen yang dulu pernah membuat suaminya frustrasi. Di dalam arsip-arsip keuangan yang rumit, ia menemukan sebuah pola. Ada beberapa transaksi yang mencurigakan. Transfer dana ke perusahaan-perusahaan palsu yang dibuat Zhang Wei. Li Mei, dengan intuisi dan kecerdasannya, berhasil menyatukan potongan-potongan teka-teki itu. Ia menemukan bukti-bukti yang tidak hanya menunjukkan pengkhianatan Zhang Wei, tetapi juga bagaimana Zhang Wei menggunakan perusahaan-perusahaan fiktif untuk mencuri uang dari Chen Hao. Li Mei menyadari bahwa Zhang Wei telah merencanakan kejahatan ini jauh sebelum ia menyadarinya. Sementara Li Mei sibuk mengumpulkan bukti, Xiao Jie juga tidak tinggal diam. Ia kembali ke Shanghai secara diam-diam. Dengan berbekal bukti-bukti yang dikirim ibunya, Xiao Jie menemui Gou Ming. Bersama-sama, mereka mengunjungi mantan karyawan Chen Hao yang telah dipecat oleh Zhang Wei. Mereka meyakinkan para mantan karyawan itu untuk memberikan kesaksian. Xiao Jie, dengan ketulusannya, berhasil memenangkan hati mereka. Para mantan karyawan itu, yang juga menjadi korban Zhang Wei, setuju untuk bersaksi melawan Zhang Wei. Mereka ingin melihat Zhang Wei jatuh. Di desa Fujian, berita tentang Li Mei yang mengumpulkan bukti menyebar cepat. Ling Ling, yang merasa rencananya gagal, semakin gencar menyebarkan fitnah. Namun, kali ini, para pengrajin desa tidak lagi percaya. Mereka telah melihat sendiri bagaimana Li Mei berjuang untuk mereka. Mereka telah melihat bagaimana Li Mei memberikan mereka keuntungan yang adil. Mereka tahu Li Mei adalah wanita yang baik. Mereka memutuskan untuk bersatu. Mereka mengadakan pertemuan rahasia dan berjanji untuk tetap setia pada Li Mei. Mereka tahu bahwa jika Li Mei jatuh, mereka juga akan jatuh. Mereka tidak akan membiarkan Ling Ling dan orang-orang jahat lainnya menghancurkan bisnis yang telah mengubah hidup mereka. Suatu hari, Li Mei mengadakan pertemuan besar dengan para pengrajin. Ia berdiri di depan mereka, memegang sebuah map berisi dokumen-dokumen penting.
bapak-bapak dan ibu-ibu, katanya. Saya tahu ada yang memfitnah saya. Saya tahu ada yang mencoba menjatuhkan kita. Tapi saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Li Mei kemudian membuka map itu dan menunjukkan kepada mereka semua bukti yang ia miliki. Ia menunjukkan kepada mereka bagaimana Chang Wei menipu Chen Hao. Ia menunjukkan kepada mereka bagaimana Chang Wei merencanakan untuk menghancurkan mereka. Para pengrajin desa terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Chang Wei, sang pengusaha kaya, bisa menjadi begitu kejam. Li Mei kemudian memutar sebuah rekaman suara yang ia dapatkan dari Gao Ming. Rekaman itu berisi percakapan antara Ling Ling dan Chang Wei, di mana Ling Ling meminta uang untuk memfitnah Li Mei. Wajah Ling Ling langsung pucat pasi. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Para pengrajin menatap Ling Ling dengan amarah. Mereka merasa dikhianati. Ling Ling melarikan diri. Ia tidak berani menatap mata para pengrajin. Li Mei memandang para pengrajin. Saya tidak akan memaksa kalian untuk percaya pada saya. Tapi saya ingin kalian tahu bahwa saya tidak akan pernah menipu kalian. Bisnis ini adalah bisnis kita bersama. Kita harus bersatu. Para pengrajin yang kini menyadari kebenaran, maju dan memeluk Li Mei. Mereka berterima kasih padanya. Mereka berjanji untuk tetap mendukung Li Mei. Mereka berjanji untuk bekerja lebih keras. Mereka berjanji untuk tidak pernah lagi percaya pada fitnah. Li Mei tersenyum. Ia tahu bahwa ia telah memenangkan pertempuran ini. Ia tidak hanya mendapatkan kembali kepercayaan mereka, tetapi juga mendapatkan kekuatan yang lebih besar, kesetiaan dan dukungan dari mereka. Berita tentang sukses besar Fujian Crafts tidak lagi hanya menyebar di desa, tetapi juga di seluruh China. Kerajinan tangan mereka menjadi sangat terkenal, menarik perhatian pembeli dari berbagai negara. Li Mei, dengan kecerdasannya, berhasil menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan besar, membuat pesanan mereka terus membanjir. Bisnis yang tadinya hanya sebuah ide, kini telah menjadi perusahaan yang menghasilkan keuntungan besar. Dengan keuntungan yang mereka dapatkan, Li Mei dan Wang Jian berdiskusi. Wang Jian menyarankan agar Li Mei membuka toko besar di Shanghai. Li Mei ragu. Ia takut kembali ke kota di mana ia kehilangan segalanya. Namun, Wang Jian meyakinkan Li Mei. Ini adalah kesempatanmu untuk menunjukkan pada mereka, pada Chang Wei, bahwa kamu bukan hanya wanita desa. Kamu adalah pebisnis hebat. Li Mei setuju. Ia bersama Wang Jian dan Xiao Jie kembali ke Shanghai. Li Mei menggunakan modal yang ia kumpulkan untuk membeli sebuah ruko besar di pusat kota. Ia mengubah ruko itu menjadi sebuah butik yang indah, dengan dekorasi yang menampilkan keindahan kerajinan tangan desa Fujian. Ia menamai toko itu Fujian Crafts Shanghai. Kembalinya Li Mei ke Shanghai mengejutkan banyak orang, terutama para mantan teman-teman sosialitanya. Mereka datang ke tokonya, melihat kerajinan tangan itu, dan bertanya-tanya, bagaimana bisa wanita yang bangkrut ini menjadi begitu sukses? Li Mei hanya tersenyum. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Ia hanya peduli dengan bisnisnya, dengan keluarganya, dan dengan Wang Jian, pria yang selalu ada untuknya. Chen Hao, yang kini sudah pulih dari penyakitnya, terkejut mendengar kabar bahwa istrinya kembali ke Shanghai. Ia bergegas ke toko itu. Ia melihat toko yang indah. Ia melihat Xiao Jie yang kini terlihat lebih kuat dan mandiri. Dan ia melihat Li Mei yang kini berdiri tegak, memancarkan aura seorang pengusaha sukses. Chen Hao merasa malu. Ia merasa bersalah karena telah meragukan istrinya. Ia memeluk Li Mei. Air matanya jatuh. "Mei," bisiknya. "Aku minta maaf. Aku tidak tahu kamu bisa begitu kuat." Li Mei membalas pelukan suaminya. "Kita akan melaluinya bersama," katanya. "Chen Hao,
yang tadinya merasa sangat bersalah, kini merasa lega. Ia memutuskan untuk membantu Li Mei. Ia menjadi manajer toko. Ia menggunakan pengalamannya untuk membantu Li Mei mengembangkan bisnisnya. Hubungan mereka, yang tadinya retak, kini terjalin kembali dengan erat. Mereka berdua, bersama-sama, mulai merencanakan langkah selanjutnya. Sementara itu, berita tentang kembalinya Li Mei ke Shanghai juga sampai ke telinga Zhang Wei. Zhang Wei, yang tadinya merasa di atas angin, kini merasa terancam. Ia tidak menyangka Li Mei bisa bangkit secepat ini. Ia mencoba untuk menyabotase bisnis Li Mei. Ia mencoba untuk memfitnahnya di media sosial. Namun kali ini, ia tidak berhasil. Li Mei telah mengantisipasi setiap langkah Zhang Wei. Li Mei telah belajar dari kesalahannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan kejujuran. Ia harus menggunakan kecerdasannya untuk melindungi dirinya. Malam itu, Li Mei, Chen Hao, dan Xiao Ji makan malam bersama di sebuah restoran mewah. Chen Hao berkata, "Mei, aku berutang banyak padamu. Kamu telah mengembalikan kehormatanku." Li Mei tersenyum. "Kita tidak berutang apapun, Hao. Kita adalah keluarga. Kita harus bersatu." Xiao Jie, yang melihat orang tuanya bersama, merasa sangat bahagia. Ia tahu, meskipun mereka telah kehilangan segalanya, mereka telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, keluarga yang utuh, dan cinta yang kuat. Li Mei tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Ia telah mendapatkan kembali kehidupannya. Ia telah mendapatkan kembali kehormatan suaminya, dan ia telah mendapatkan kembali kebahagiaan putrinya. Tapi ia tidak akan berhenti di sana. Ia akan menjatuhkan Zhang Wei. Ia akan mengambil kembali semua yang telah dicuri dari mereka. Balas dendam Li Mei, yang tadinya hanya sebuah janji, kini telah menjadi sebuah misi. Dan ia akan memenangkannya. Kembalinya Li Mei ke Shanghai bukan hanya tentang memulai bisnis baru, melainkan juga tentang membalas dendam pada Zhang Wei. Chen Hao, yang kini telah sembuh total, merasa sangat menyesal atas kebodohannya di masa lalu. Ia ingin menebus kesalahan. Bersama Li Mei, ia merencanakan sebuah strategi yang sangat matang untuk menjatuhkan Zhang Wei. Mereka tidak akan menggunakan cara-cara kotor seperti yang dilakukan Zhang Wei. Mereka akan menggunakan kecerdasan dan bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan. Mereka menyusun sebuah rencana yang sangat rumit. Pertama, mereka menyebarkan rumor palsu di dunia bisnis. Mereka mengatakan bahwa grup Arleka, sebuah perusahaan fiktif yang mereka buat, tertarik untuk membeli saham di perusahaan milik Zhang Wei. Zhang Wei, yang serakah, mendengar rumor itu. Ia melihat kesempatan untuk mendapatkan uang dengan cepat. Ia tidak tahu bahwa grup Arleka adalah perusahaan palsu, dan Gao Ming, sang pengacara, telah membuat semua dokumennya terlihat sah. Zhang Wei, yang merasa di atas angin, tidak mencurigai apapun. Ia menjual sahamnya dengan harga yang sangat tinggi kepada grup Arleka. Ia berpikir, dengan uang itu, ia akan menjadi lebih kaya. Namun, ia tidak tahu bahwa ia telah masuk ke dalam jebakan. Li Mei, dengan kecerdasannya, telah mengatur semuanya. Ia memastikan bahwa semua transaksi itu direkam dan didokumentasikan. Sementara itu, Xiao Jie dan Wang Jian juga memainkan peran mereka. Xiao Jie, dengan bakat seninya, membuat sebuah film dokumenter pendek tentang kebangkitan keluarganya. Ia mewawancarai para perajin desa. Ia merekam kerja keras mereka. Dan ia menunjukkan keindahan Fujian Crafts. Film itu menjadi sangat viral. Banyak orang yang terinspirasi oleh kisah Li Mei. Film itu juga menunjukkan betapa kejamnya Zhang Wei, yang mencoba menjatuhkan sebuah bisnis kecil yang jujur. Zhang Wei, yang melihat film itu, merasa marah. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu.
Ia menghubungi semua koneksinya, ia memfitnah Li Mei di media sosial, dan ia menyewa beberapa orang untuk merusak toko Fujian Crafts. Namun, Li Mei telah mengantisipasi semuanya. Ia memasang kamera tersembunyi di tokonya. Ia merekam semua kejahatan Zhang Wei. Suatu malam, Li Mei mengadakan pesta besar di sebuah hotel mewah. Semua pengusaha terkenal di Shanghai datang ke sana. Zhang Wei juga datang. Ia merasa sangat sombong. Ia tidak tahu bahwa ia telah masuk ke dalam jebakan terakhir Li Mei. Li Mei naik ke atas panggung. Ia berbicara tentang bagaimana ia memulai bisnisnya dari nol. Ia berbicara tentang bagaimana ia bangkit dari kebangkrutan. Dan ia berbicara tentang bagaimana ia menemukan kebahagiaan di desa. Lalu, Li Mei memainkan rekaman suara. Itu adalah rekaman percakapan antara Zhang Wei dan Ling Ling, di mana Zhang Wei mengakui semua kejahatannya. Ya, aku menipu Chen Hao. Aku membuatnya bangkrut. Dia bodoh. Dia pantas mendapatkannya. Suara Zhang Wei terdengar dengan jelas. Semua orang yang hadir terkejut. Mereka tidak menyangka Zhang Wei bisa menjadi begitu kejam. Zhang Wei, yang wajahnya kini merah padam, berteriak, "Itu tidak benar. Itu tidak benar." Namun, sudah terlambat. Li Mei kemudian memutar video dari kamera tersembunyi yang ia pasang di tokonya. Video itu menunjukkan orang-orang suruhan Zhang Wei yang merusak toko Li Mei. "Kau lihat," kata Li Mei. "Kau telah melakukan kejahatan, Zhang Wei. Dan sekarang, kau akan membayar mahal atas semua perbuatanmu." Zhang Wei tidak bisa berkata-kata. Ia ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Polisi datang dan menangkapnya. Zhang Wei, yang tadinya seorang pengusaha sukses, kini menjadi seorang penjahat. Ia telah jatuh, dan ia telah kehilangan segalanya. Li Mei hanya memandang Zhang Wei dengan tatapan yang tenang. Ia tidak merasa sombong, ia hanya merasa lega. Ia telah membalas dendam. Balas dendam yang tidak hanya manis, tetapi juga adil. Setelah Zhang Wei ditangkap, keluarga Chen kembali mendapatkan semua aset mereka. Namun, bagi Li Mei, semua itu tidak lagi penting. Ia tidak peduli dengan uang dan kekuasaan. Ia hanya peduli dengan Chen Hao, Xiao Jie, dan Wang Jian, pria yang selalu ada untuknya. Wang Jian, yang datang ke Shanghai untuk membantu Li Mei, kini merasa bingung. Ia mencintai Li Mei, namun ia tahu bahwa Li Mei adalah istri Chen Hao. Ia tahu bahwa ia tidak pantas untuk Li Mei. Ia memutuskan untuk kembali ke desa. Malam itu, Xiao Jie menemukan Wang Jian di stasiun kereta. "Paman Jian, kenapa kamu pergi?" tanyanya. Wang Jian tersenyum tipis. "Sudah waktunya aku kembali, Ji. Aku harus mengurus desa." Xiao Jie memeluk Wang Jian. "Paman Jian, aku mencintaimu," bisiknya. Wang Jian terkejut. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Ia hanya bisa memeluk Xiao Jie. "Aku juga mencintaimu, nak," bisiknya. Tiba-tiba, Chen Hao dan Li Mei datang. Chen Hao melihat Xiao Jie memeluk Wang Jian. Ia tidak marah. Ia hanya tersenyum. "Wang Jian, kamu adalah pria yang baik," kata Chen Hao. "Aku tahu kamu mencintai Li Mei. Tapi aku juga tahu bahwa Xiao Jie mencintaimu." Wang Jian dan Xiao Jie terdiam. Mereka tidak tahu bahwa Chen Hao tahu tentang perasaan mereka. Chen Hao kemudian menoleh ke Li Mei. "Mei, aku tahu kamu mencintai Wang Jian. Aku melihatnya di matamu. Aku tahu aku telah menghancurkanmu. Aku tahu kamu tidak akan pernah bisa mencintaiku lagi seperti dulu. Aku akan melepaskanmu." Li Mei menatap suaminya. Air matanya jatuh. "Hao," bisiknya. Chen Hao menggelengkan kepalanya. "Jangan khawatirkan aku.
Aku akan baik-baik saja. Li Mei merasa bingung. Ia mencintai Wang Jian, tapi ia tidak bisa meninggalkan suaminya, yang kini telah berubah. Wang Jian, yang melihat kebingungan di mata Li Mei, mengambil keputusan. Mei, aku akan pergi. Aku akan kembali ke desa. Kamu harus tetap bersama keluargamu. Mereka membutuhkanmu. Wang Jian menaiki kereta. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu bahwa ia harus mengorbankan perasaannya demi kebahagiaan Li Mei. Li Mei, yang melihat kereta itu pergi, merasa sangat sedih. Ia merasa seperti ada bagian dari dirinya yang pergi. Malam itu, Li Mei dan Jian Hao duduk bersama. Jian Hao berkata, Mei, aku tahu kamu mencintai Wang Jian. Aku bisa melihatnya. Aku akan melepaskanmu. Kamu berhak bahagia. Li Mei terkejut. Hao, kamu. Aku ingin kamu bahagia. Mei, kata Jian Hao. Aku akan merelakanmu. Aku akan memberimu surat cerai. Li Mei menangis. Terima kasih, Hao, bisiknya. Jian Hao memeluknya. Kamu telah mengembalikan kehormatanku. Mei, kamu telah mengembalikan kebahagiaan Xiao Jie. Dan sekarang, aku ingin kamu bahagia. Li Mei tahu bahwa Jian Hao telah berubah. Ia tidak lagi pria yang sombong dan egois. Ia telah menjadi pria yang lebih baik. Li Mei kemudian memanggil Wang Jian. Wang Jian, aku ingin kamu kembali, katanya. Wang Jian terkejut. Li Mei. Li Mei melanjutkan. Aku mencintaimu. Wang Jian, aku ingin bersamamu. Wang Jian tidak bisa berkata-kata. Ia merasa sangat bahagia. Ia akan kembali ke Shanghai. Ia akan kembali ke Li Mei. Cinta mereka, yang tadinya hanya sebuah rahasia, kini telah terungkap. Cinta mereka, yang tadinya hanya sebuah mimpi, kini telah menjadi kenyataan. Pagi itu di Shanghai, sebuah babak baru dimulai. Li Mei, yang semalam telah mendapatkan pengakuan cinta dari Wang Jian, merasa campur aduk. Ia bahagia, namun juga merasa bersalah. Ia mencintai Wang Jian, pria yang selalu ada untuknya, yang telah mendukungnya tanpa syarat, dan yang mengajarinya tentang ketenangan hidup di desa. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan Jian Hao, suaminya, yang kini telah berubah menjadi pria yang lebih baik. Jian Hao tidak lagi sombong. Ia tidak lagi egois. Ia telah menjadi pria yang tulus, yang ingin melihat istrinya bahagia. Bahkan jika itu berarti ia harus melepaskan Li Mei. Xiao Jie, yang telah tumbuh menjadi wanita dewasa yang kuat, mendukung ibunya. Mama, Paman Jian adalah orang yang baik. Dia mencintai Mama, dan Mama juga mencintainya. Ayah tahu itu. Ayah juga ingin Mama bahagia. Xiao Jie memeluk ibunya. Ia tahu, meskipun ayahnya dan ibunya tidak lagi bersama, mereka akan tetap menjadi keluarga. Jian Hao, yang melihat keraguan di mata Li Mei, memutuskan untuk mengambil langkah terakhir. Ia memanggil Li Mei, Xiao Jie, dan Wang Jian. Duduklah, katanya. Suaranya mantap. Aku ingin kita semua berbicara. Jian Hao memulai pembicaraan dengan menceritakan kembali masa lalu mereka, tentang bagaimana ia menjadi seorang pengusaha yang sombong, tentang bagaimana ia mengabaikan Li Mei dan Xiao Jie, dan tentang bagaimana kebangkitannya adalah sebuah pelajaran yang berharga. Aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan, katanya. Aku tahu aku telah menyakitimu. Mei, aku tahu kamu pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik dariku. Li Mei menatap Jian Hao. Air matanya jatuh. Hao, bisiknya. Kamu telah berubah. Jian Hao tersenyum tipis. Ya, aku berubah. Mei, tapi itu karena kamu.
Kamu telah mengajariku arti ketulusan dan kekuatan. Dan sekarang, aku ingin kamu bahagia. Chen Hao mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. Itu adalah surat cerai yang telah ia siapkan. Aku ingin kamu menandatanganinya. Mei, katanya, aku ingin kamu bebas. Li Mei terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia mengambil amplop itu. Tangannya gemetar. Wang Jian hanya bisa melihatnya. Ia tidak bisa melakukan apa-apa. Ini adalah keputusan Li Mei. Wang Jian tahu, jika Li Mei tidak mencintainya, ia akan kembali ke desa. Ia akan tetap mencintai Li Mei dari jauh. Xiao Jie memeluk ayahnya. Terima kasih, ayah, bisiknya. Ayah adalah ayah terbaik. Chen Hao membalas pelukan putrinya. Aku mencintaimu. Nah, aku akan selalu ada untukmu. Li Mei memandang Chen Hao dan Wang Jian. Ia mencintai mereka berdua. Chen Hao adalah masa lalunya. Pria yang ia cintai sejak muda. Dan Wang Jian adalah masa depannya. Pria yang telah mengajarinya banyak hal. Li Mei, dengan tekad yang kuat, mengambil pena dan menandatangani surat cerai. Ia tidak menyesalinya. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mereka semua bisa bahagia. Ia memeluk Chen Hao. Kita akan tetap menjadi keluarga. Hao, katanya. Kita akan tetap bersama. Malam itu, Li Mei dan Wang Jian berjalan-jalan di sepanjang sungai Huangpu. Mereka tidak banyak bicara. Mereka hanya berjalan, berpegangan tangan, merasakan kedamaian yang telah lama hilang. Wang Jian memandang Li Mei. Aku mencintaimu, bisiknya. Li Mei tersenyum. Aku juga mencintaimu, Wang Jian. Cinta mereka, yang tadinya hanya sebuah rahasia, kini telah menjadi kenyataan. Keesokan harinya, Li Mei mengadakan pertemuan dengan Chen Hao dan Xiao Jie. Aku telah membuat keputusan, katanya. Aku akan menikahi Wang Jian. Dan kita akan tetap menjadi keluarga. Chen Hao dan Xiao Jie tersenyum. Mereka bahagia untuk Li Mei. Mereka tahu bahwa Li Mei pantas mendapatkan kebahagiaan. Pernikahan Li Mei dan Wang Jian diadakan di sebuah taman yang indah di desa Fujian. Seluruh penduduk desa datang untuk merayakannya. Li Mei tidak ingin pernikahan yang mewah. Ia hanya ingin pernikahan yang sederhana, di tempat yang ia cintai. Chen Hao dan Xiao Ji juga datang. Chen Hao tersenyum. Ia merasa bahagia untuk mantan istrinya. Xiao Ji, yang kini menjadi mahasiswa seni yang terkenal, membuat sebuah patung untuk pernikahan mereka. Patung itu adalah patung Li Mei dan Wang Jian, yang berpegangan tangan, berdiri di atas patung sebuah pohon yang rindang. Setelah pernikahan, Zhang Wei akhirnya dijatuhi hukuman. Ia dihukum penjara seumur hidup atas kejahatan-kejahatan yang telah ia lakukan. Keluarga Chen mendapatkan kembali semua aset mereka. Namun, Li Mei memutuskan untuk tidak kembali ke kehidupan lamanya. Ia dan Wang Jian tetap tinggal di desa. Mereka terus mengembangkan bisnis, Fujian Crafts. Bisnis itu kini tidak hanya menjual kerajinan tangan, tetapi juga menjadi sebuah brand yang terkenal di seluruh dunia. Chen Hao dan Xiao Jie juga membuat keputusan. Mereka memutuskan untuk tetap tinggal di desa. Chen Hao, dengan pengalamannya sebagai pengusaha, membantu Li Mei mengelola bisnisnya. Xiao Jie, dengan bakat seninya, menjadi direktur seni. Mereka semua bekerja sama, menciptakan sesuatu yang jauh lebih berharga dari uang dan kekuasaan. Keluarga yang bahagia dan harmonis. Pada suatu malam, saat mereka semua duduk di teras, memandang bintang-bintang, Li Mei memandang Wang Jian. Ia merasa sangat bahagia. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia bisa sebahagia ini. Ia telah kehilangan Kehilangan segalanya.
Namun ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga: cinta, keluarga, dan jati dirinya. Ia telah membuktikan bahwa ia bukan wanita biasa. Ia telah membuktikan bahwa ia bukanlah kaleng-kaleng, melainkan seorang wanita yang sangat kuat dan berani. Kisah Li Mei menjadi inspirasi bagi banyak wanita. Kisah itu mengajarkan bahwa seorang ibu rumah tangga bukanlah wanita yang lemah. Kisah itu mengajarkan bahwa setiap wanita memiliki kekuatan yang luar biasa. Kisah itu mengajarkan bahwa cinta dan pengorbanan akan selalu mengalahkan keserakahan dan kejahatan. Li Mei, yang tadinya hanya seorang ibu rumah tangga, kini menjadi seorang legenda. Kisahnya akan terus diceritakan, dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa di setiap kesulitan, ada sebuah kesempatan untuk bangkit dan menjadi lebih baik.